Tes tes tes. Jadi gini ya, kan si mikroprosesor ada banyak sebenarnya, materinya tuh banyak banget. Nah, kan emang gimana ya, mau gimana pun gak mungkin bisa dihafal gitu instruksinya, walaupun cuman beberapa, tapi di teori Bu Rahma kan banyak banget itu. Nah, sebenarnya sih kalau misal untuk teori itu kita baca-baca aja dari teori Bu Rahma gitu. Misal kalau tentang jumping, terus shift right kan, buat shift, sama buat ini string gitu. Nah, cuman bisa ada yang masih belum ngerti perintah dasar gitu. Buat konversi-konversi itu di materi lab. Nah, gimana kalau misal bahasnya tuh nanti yang dari Bu Rahma juga dibahas dikit, yang terutama yang dari kelas terakhir itu, yang kelas tambahan. Nah, sama yang mau aku tekan itu buat pengkonversian data gitu, biar kita tuh benar-benar paham gitu. Jadi dari desimal ke oktal, kan oktal ke desimal, heksadesimal, dan cross sebagainya gitu. Kayak gitu. Nah, untuk soal-soalnya, nah kita bisa lihat di dua rujukan soal, bisa dari kuis, soal lab juga bisa. Cuman kayaknya soal lab mah gak bakal masuk gitu kan ya, buat keseluruhannya, karena kan ya maknya tuh ngoding di kertas gitu kan ya, sepanjang itu gitu. Ya mungkin aja sih, cuman ya kecil kemungkinannya gitu. Tapi kalau misal mau paham, ya nggak apa-apa. Nanti dibahas yang UTS Lab yang 1-2 gitu ya, buat konsepnya. Nah, untuk sekarang mah kita lihat yang buat ini dulu, apa ini? Usulan soal UTS ya, ini dari Bu Rahma kan. Nah, ini kelas AB sama kan ini? Beda nggak sih? Ini kelas A dan B beda nggak soalnya? Soal kuisnya. Ini 2 lain kah soalnya? Bisa ada lagi, nanti dua-duanya dicoba. Beda. Gitu. Dijelasin. Sama atau beda ini soalnya? Halo? Halo. Kelas B ada nggak? Ini sama. Tunggu. Tak kirim. Tunggu. Ya, sok. Ya boleh nanti yang ini dulu lah ya. Kayaknya sama-sama sih, cuman mungkin beda datanya mungkin ya. Atau mungkin instruksi dasarnya. Nah, kita suruh jelasin proses instruksi DAA dan DAE. Nah, sebenarnya aku juga yakin udah banyak yang ngerti ini. DAA sama DAS gitu kan ya. Tiap praktikum kita bergelut di sini gitu, DAA, DAS, pengkonversian. Ini berarti kaitannya ada 2. Nah, DAA, DAS itu kan ya, DAA sama DAS. Nah, itu ada kaitannya itu sama pengkonversian desimal gitu kan ya, decimal. Nah, ini tuh kedua instruksi itu kita harus paham gitu ya, harus ingat itu hanya bisa dilakukan di register AL gitu. Ya, nah kenapa? Karena dari arsitektur program itu dari sana yaitu ngeset AL itu buat pengkoreksian kalau kata Pak Perima. Nah, adapun nanti CX itu buat loop dan lain sebagainya gitu. Itu ada spesial keistimewaan dari tiap-tiap register gitu ada sebenarnya. Dan juga nanti buat pengkonversian string, pemindahan string itu juga sama. SIDI gitu ya. Nah, yang pertama ini kan DAA ya. DAA itu kan, nah ingat ini jadi buat conversion itu nggak bisa langsung jelek gitu ya. Misal di sini ada 1A
aku punya bilangan 1H hexa gitu kan ya, mau ke desimalin gitu kan ya. Nah ini tuh gak bisa langsung gitu. Kenapa gak bisa? Gak bisa langsung dikoreksi pakai DAA gitu kan ya. Nah kenapa? Karena dia itu pengkoreksian gitu kan ya. Sebelumnya. Nah perintah sebelumnya itu harus penjumlahan atau pengurangan. Nah kalau penjumlahan itu pakai DAA, kalau misal pengurangan itu pakai DAS, begitu. Untuk lebih jelasnya gitu kan ya. Decimal adjust after addition. Nah di sini juga namanya juga after addition. Jadi setelah penambahan, nah dia mengadjust ke desimal. Nah sama halnya dengan DAS. Nah cuman dia mah after subtraction. Jadi setelah dikurang. Kayak gitu ya. Nah ini kan kalian tahu ya proses pengkonversinya itu kan kalau DA itu kan berarti bilangannya itu ditambah 6. Nah kalau DAS juga itu berarti dikurang 6 gitu ya. Kayak gitu. Nah ini kenapa bisa kayak gini? Jadi kita tahu di sini desimal itu kan dari 0 sampai 9 nih ya. Nah sedangkan heksa itu kan dari 0 sampai F ya. Nah berarti dia ada 0 sampai 9. Nah dari 9 itu sampai F ya. Nah jarak dari 9 sampai F ini itu 6 tuh. Jadi dia ada 10. Nah desimal gak mempunyai bilangan 10 karena dia mentok di 9 ya. 10 itu berarti ini kan udah masuk ke puluhan tuh ya, bukan satuan lagi. Nah kalau heksa, nah dia masih ada satuannya, satuan yang 10 itu jadi satuan. 10, 11, 12, sampai 15. Nah dia bikin abjad. A ya, B, di sini gitu ya. Nah A, B, C, D, E kan ya. F itu, nah ini kita perlu menambahkan ya 6 satuan yang ada di heksa itu ke dalam desimal. Jadi biar adil. Oh, jadi si desimal itu jadi bisa ngasih si F berarti termasuk. Ini ditambah 6. Nah, kalau nggak percaya, kita coba 0, misalnya kita punya 0A, ini satuannya atau basis 16. Ini kita mau konversikan ke desimal. Nah, 0A ya kan, 0A. Nah, ini ditambah 6 berarti kalau mau ke DA misalnya. Mau ke DA atau enggak gini deh. Biar paham, biar jelas dengan programnya. Nah, di sini kita bentar ya. Singkat aja karena kan disuruh membuat ini kan ya, program sederhana, contoh sederhana ini kalian gak usah dari awal, dari bikin stack, dari bikin blok memori, jadi langsung aja ke prosesnya gitu. ADA sama DAS itu kayak gimana gitu. Nah di sini misalnya aku mau mindahin bilangan A ya, itu ke AL 0A. Nah gitu ya. Nah ini aku mau konversiin ke dalam desimal. Nah tapi kan gimana dong, ini kan harus ditambahan dulu ya. Nah cara ngakalinya ya kita tinggal tambahin 0 aja. Maka sini kan AL dengan 0 gitu ya, biar nggak memengaruhi. Jadi pas dia konversi itu dia nggak nambah ya. Jadi jangan beranggapan oh harus ditambah berarti harus nambah nilainya, enggak. Maksudnya tuh harus ada perintah ADD atau addition ya, atau subtract kalau misal di AS. Nah kalau misal ditambah 0 kan tetap 0H ya, 0A gitu nilainya tuh. Nah dari sini itu pakai koreksi DAA. Nah DAA ini itu nih 0A ini ditambah 6 ya. Ini itu dalam basis 16 atau heksa. Ini ditambah ini kan A ini kan sampai F ya. Nah misal udah lebih dari F, ini kan kalau ditambah 6 dia F sebenarnya ditambah 6, kalau ditambah kan sampai F ya. Kalau ditambah 6, nah dia kan nambah digit 1 0 gitu. Nah 10 ini udah jadi 10 kayak gitu. Nah ini teknik pengkonversiannya. Adapun misal 0F, misalnya 0F, ginilah 0F ya. Ini kan ditambah 6 ya, tambah gitu.
Akan F tambah 1, F tambah 1 gitu kan, ini 1, 0, F tambah 2, 1, 1, itu 2, sampai F tambah 6 berarti 1, 5 gitu. Nah, berarti di sini 15 gitu. Ya, nah ini itu desimalnya kayak gitu. Itu konsep DAA ya. Nah, DAS juga sama, ya, cuman DAS mah dia dikurangin. Nah, dikurangin. Jadi perbedaannya hanya itu, kalau misal kalian disuruh buat sederhana ya ini aja gitu ya. Ini udah termasuk contoh program sederhana gitu. Kalaupun kalian mau menambahkan dengan nilai yang ada lainnya gak nol gitu ya, berarti itu penjumlahan dalam desimal gitu. Nah, kalau pengkonversian dalam desimal, jadi heksa ke desimal, heksadesimal ke desimal itu kalian tinggal tambahin 0 saja. Nah, dia otomatis nanti kalau terkorek ya nilai itu, tapi udah dalam bentuk desimal gitu. Kecuali kalau misal disuruhnya penjumlahan dalam bentuk desimal, oh berarti kalian jumlahin dulu, nah nanti si hasilnya itu dikoreksi ya, dan jangan lupa nanti kalau ada carry gitu. Nah, kalau masalah carry nih CF ini udah si ini udah aman lah ya, maksudnya nggak perlu ada yang ditanyain gitu. Carry flag itu buat menyimpan carry atau menyimpan borrow itu, carry flag itu ya. Jadi kalau misal ada yang lebih satu disimpan di sini, nanti di restore lagi dia pakai ADC. Nah, ini kalau misal addition, nah kalau misal subtraction, nah itu berarti SBB ya. Nah, SBB kayak gitu. Jadi dia itu ADC itu dia menambahkan nilai dengan carry flag-nya. Gitu. Jadi si bilangannya ditambahin, kalau ada carry flag ditambahin gitu. Kalau ADD ya nambahin doang, carry flag-nya nggak dianggap gitu kan ya. Nah, kalau ADC, nah ini carry-nya itu diambil. Ininya juga SBB di borrow-nya itu diambil gitu kan. Nah, borrow sama carry ini jangan ke apa ya namanya? Jangan bingung ini kenapa carry namanya gitu kan ya. Sedangkan di sini misal borrow. Nah, si carry ini sebenarnya itu menampung bisa carry, bisa borrow gitu. Cuma namanya aja carry flag gitu. Ya mungkin nggak sesuai ya. Namanya mungkin harus C or B gitu kan ya, F gitu. CF atau BF gitu kan ya. Nah, cuman konsepnya seperti itu. Itu buat DA, DAS gitu. Jelas nggak? Atau ada yang masih bingung gitu? Tapi aku yakin sih udah banyak yang paham DAS malah. Ya, aman ya? Atau ada yang masih bingung nih seputar pengkoreksian data desimal gitu dari hexa gitu. Aman ya? Kalau misal masih bingung nanti boleh tanya aja. Gitu. Atau ada yang mau ngoreksi gitu, takutnya aku udah salah juga di sini. Masih gak fokus. Nanti langsung koreksi aja ya. Lanjut. Nah, di sini nah ini yang kayak gini-gini yang semua tuh ini harus dihafal ya, tapi enggak juga, enggak gitu. Maksudnya gini, ini kan seputar jam ya. Jam itu pasti kita buatnya itu biasanya yang namanya jam gitu ya. Itu erat kaitannya dengan loop kan ya. Loop. Kenapa? Karena kita butuh jam buat kembali lagi ke kondisi awal gitu ya. Nah, buat balik lagi ke sini itu kita butuh jam. Nah, jam ini ada berbagai macam, banyak banget. Cuman yang perlu aku tekenin, mungkin perlu kita tekenin juga, ada yang equal dan ada yang non equal. Ya, maksudnya gimana? Nah, misal JB ya, jam if below, dan ada juga jam if below or equal. Nah, ini kalian harus paham dulu konsep apa ya itu ya, operator logika ya, yang gini sama dengan, terus ada ini gini gitu ya, ini harus paham dulu. Ya, terus ada gini, nah ini harus paham dulu ya, ini algoritma dasar, ini harus paham dulu di operator logika. Nah, jadi kita bisa kalau masalah jam ini udah ya, ini kita bisa bagi jadi dua.
sebagian besar. Ada yang equal, ada yang non equal. Ada yang equal ya, sama ada yang non equal. Ada yang non equal. Nah, yang equal ini terus JA, terus misal apa lagi? Sini ada JL ya. JL. Nah, kalau misal di non equal, sorry, ini kebalik ya. Nggak usah di sini. Nah, gitu. Nah, ini yang non equal. Nah, yang equal itu ada JBE, ada JAE, ada JLE gitu ya. Nah, perbedaan ini tuh hanya menambahkan or equal gitu. Yang mana kalau misal kita compare, kita anggap aja kalian udah paham compare ya, karena ini kalau misal kita bahas lagi compare nanti panjang, intinya compare bilangan di register atau bilangan di memori atau dimanapun itu dengan pembandingnya gitu. Nah, misal aku compare, biasanya kan kalian pakai SI atau DI ya gitu, SI dengan. Nah, di sini kita pakai jamnya itu misal JB, jam if below. Nah, berarti selama SI-nya itu di bawah 8, nah selama FI-nya itu SI-nya itu di bawah 8, dia bakal jam ke atas gitu. Atau misal jam ke bawah. Ini tergantung lah ya, ini JBL1 atau JBL2, ini mau loncat kemana gitu bebas. Nah, kalau misal JBE, nah ini bedanya kalau misal jam if below or equal, ini ketika misal dia SI-nya itu sampai 8 ya. Nah, ini kan kalau misal kita mencapai 8 dia selesai ya, maksudnya dia gak bakal loncat gitu. Karena ini compare SI dengan 8, jam if below. Kalau misal ini belum ada misalnya jam if below. Berarti loop atau misal loncat selama nilai S-nya itu kurang dari 8 gitu. Ya. Nah, sedangkan di sini kalau pakai E, 8-nya masuk gitu. Jadi or equal kan. Jadi compare SI bisa jadi kurang dari 8 atau sama dengan 8 gitu. Jadinya kayak gini. Nah, ya, kayak gitu. Nah, kalau misal JBE. Sama halnya kalau JAE juga, bedanya kalau A itu above ya. Nah, di atas gitu. Berarti ini kalau misal di atas, ini tinggal diganti aja direksinya berarti ya. Directionnya. Nah, gitu ya. Atau kebalik ini. Ya pokoknya lebih dari atau sama dengan gitu ya. Dari atau sama dengan 8 gitu. Jadi selama dia lebih dari sama dengan 8, nah maka si JAE ya. Karena kalau JAE itu berarti lebih dari 8. JAE kalau lebih dari atau sama dengan 8, maka dia bakal loncat. Nah, di sini hati-hati ketika misal kalian SI-nya itu pakai increment, INC, ini bakal jadi infinite loop. Nah, kenapa? Karena si S itu terus bertambah, sedangkan si JAE ini, nah itu syaratnya itu dia jam atau misal loncat, kalau nilainya itu lebih dari 8, nah dia akan selalu lebih dari 8 karena ini nambah terus. Nah, berarti JAE-nya itu buat gitu ya, pengurangan. Jadi nilai A itu misal di set 16 gitu ya. 16 dek itu kan ya. Dek SI ya, sampai dengan nilai 8 nih, sama 8 baru dia berhenti gitu. Ya, karena dia berkurang terus berkurang 15, 14 sampai dengan 8 beres gitu kan ya. Jadi kayak gitu konsepnya. Itu kalau jam. Jadi ada yang equal sama non equal gitu. Gitu ya. JL juga lower, berarti kan lebih kecil gitu kan ya. G greater gitu, berarti ya lebih gede gitu. Ini sebenarnya tinggal dibaca-baca aja karena ini banyak banget, ini gak mungkin dibahas satu-satu. Nih, nah J. Tapi percaya gak bakal kalau semua. Paling yang perintah dasar aja. Aku sih positifnya kayak gitu. Ya, yang penting kalian tahu aja yang udah pernah digunain
jam yang udah pernah digunain itu gunanya kayak gimana gitu, cara kerja kayak gimana gitu. Ya ada kemungkinan jam baru juga gitu kayak JNO dan yang selainnya. Nah, makanya tinggal dibaca-baca aja gitu. Itu buat jam ya. Ya kalau masih belum paham atau misal bingung tadi cara kerja gimana, bilang aja. Nah, terus yang ketiga buat program untuk mengurangi data oktal 6 digit dengan data oktal 5 digit. Nah, ini aku ada ya, ini kalau nggak salah di lab berapa nih, biar sekalian gitu. Konversi bukan. Oh, ini ya. Oh, kelas B mah yang soal UTS ya, yang soal uprak ya. Ya nanti dibahas. Ya nanti itu terakhir ya. Nah, kalau buat kataku kalau buat teori-teori yang tadi ya, itu tinggal dibaca-baca aja yang dari Bu Rahma. Walaupun banyak. Semoga kekejar gitu. Tadi aku mau nyari ini ya, laptop. Bentar ya. Apa ini grafik? Ya. Nah, ini contohnya ya. Terus apa? Oh, ini yang UTS ya. Dan nilai positif dan negatif pada blok memori tempat sorting bubble sort. Buset. Nah, ini yang positif negatif. Aku baru dengar yang di apa ini, yang di mikroprosesor. Mungkin kalau nanti ada yang tahu, coba share ya ilmunya gitu buat positif negatif ini. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan ya, ini data oktal yang kita sudah sama, ini contohnya data oktal. Kalau cuma beda digit itu sebenarnya kita cuma mainin apa ya namanya? Mainin register index gitu. Loncatnya berapa kali gitu kan, kalau misal dia disimpannya di blok memori gitu. Nah, jadi gini, konsepnya itu kan jadi konsepnya itu buat pengurangan atau penjumlahan ya dalam bentuk oktal. Nah, itu gini. Jadi kalau misal oktal nih, penjumlahan oktal itu oktal. Oktal berarti jumlahin dulu. Ini kalian jumlahin dulu, misal ada data O1 tambah O2 atau O1 min O2. Nah, ini kalau udah selesai baru kalian konversi ya, konversi ke bentuk si oktal. Apa ya, karena ini pasti penjumlahan heksadesimal, ini pengurangan heksadesimal, karena kita nggak perintah koreksi untuk oktal hanya di desimal doang kan ya, DAS. Nah, makanya di sini ya ribetnya itu kita harus mengkonversi per digit gitu. Ya,
Nah, jadi kalau misal kita mempunyai digit 3A, ya, nah 3A, nah ini kita nggak bisa dua-duanya langsung dikonversi, tapi kita harus ngambil A-nya dulu, terus 3, ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini ada carry, ini dimasukin ke digit kedua, kayak gitu. Jadi konsepnya itu jumlahkan atau kurangkan dulu, nah baru nanti kita koreksi. Nah pengkoreksiannya juga itu rutin base gitu, jadi dia nggak bisa langsung instan, jadi dia harus satu-satu per digit. Nah caranya ini aku langsung konsepnya aja ya, maksudnya biar paham gitu. Sama nunjukin ini perintahnya apa gitu. Karena kalau misal nih per baris itu kan kita masih banyak itu contoh-contoh soal gitu kan yang belum dipelajari bareng-bareng gitu. Jadi ini aku konsepnya aja. Nanti kita ya masing-masing aja buat pendalamannya gitu. Nah, selanjutnya ini kan udah dijumlahin. Nah, kita koreksi nih ya. Kita koreksi misal ini data 32, 34, 27, 65. Nah, ini kan 4 digit gitu. Nah, kalau 2 digit kalau misal penjumlahan yang misal beda gitu. Ya sama aja. Karena kan kalau misal di 4 dijumlah 2, 7, 6, 5 misal gitu ya. Ini kan 2 digit dengan 4 digit. Ini 8 bit, ini 16 bit gitu. Ya ini tinggal disimpan ke register X gitu kan ya. Ini boleh atau apapun itu. Nah, ini juga sama gitu. Nah, jadi gak perlu bingung, berarti ini di BX itu nilainya berarti nanti 0034 gitu ya. Nah jumlahnya berarti ya sama aja, tinggal jumlahin gitu. Yang ngerti kan ya? Nah kayak gitu. Jadi jangan bingung. Nah kalau misal 5 gimana 5 digit gitu kan, kan maksimal 4 digit nih. Ya kayak gini. 5 digit. Kayak ini nih, ini kan banyak tuh ya. Ah ini nih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Coba di sini aja. Nanti SS aja ya kalau misal mau foto. Itu aku sambil saja. Nah, jadi kalau misal kita mempunyai 5 digit misalnya, kayak yang dicontoh tadi. Ini bukan, beda, ini mah yang kelas A. Nah ini 6 digit dan 5 digit gitu. Nah, jadi ini kita mempunyai 6 digit. 6 digit misalnya. Nah, misal 3, 3, 3, 3, 3 semua. Nah, 6. Dan 5 digit ya. Dan 5 digit 4, 4, 4, 4, 4. Nah, yang pertama kita harus tahu itu cara nyimpannya kayak gimana gitu. Ini kalian harus kita juga harus tahu gitu. Apakah mau di blok memori? Ya, kalau di blok memori ini boleh 2 bit 2 bit gitu, boleh 33, 33 lagi, 33 lagi, boleh 4 bit 4 bit. Ya. Langsung 3333 koma 003. Nah, kalau misal kayak gini, ini kita misal ambil dulu yang karena kan ini tidak dipatok ya, harus disimpan di mana. Jadi bebas kalian mau di register atau di blok memori. Tapi kalau misalnya di register ini pasti memakan lumayan register gitu kan ya. Ini kita ambil ini satu. Nah, gitu. Kita pisahin dulu. Oke, ini di mana? Berarti ini di CX misal. Nanti si 33 ini dimasukin ke sini. Ini langsung aja. Nah, habis itu kalau misal operasinya kurang dengan ini gitu ya. Kurang dengan itu. Kalau misal dia ada carry atau borrow, nah dia dikemanain? Nah, dia kesiniin.
Nah, nanti ini tuh kan disimpan ya. Kalian boleh misal di AL. Nah, ini khusus digit besar. Higher address gitu. Nah, jadi di higher address ini kita masukin ke AL karena hanya 2 digit gitu ya. Jadi awal-awal mulai tuh kita kurangkan atau jumlahkan dulu 4 digit ini. Ya. Ini kan udah dimasukin ini ke CX. Ini dikurangin 44 CX, berarti isi 3333 dikurangi atau dijumlahin 4444 gitu. Jadi nanti tuh misal CX ya. Move CX dengan 3 3 3 3H kan ya. Ini move ya. Move. Nah, terus add ADD CX ADD CX dengan bilangan selanjutnya gitu. Ini berarti ya. Kalau udah selesai, kita tinggal koreksi kan ya. Koreksi ngambil carry gitu. Nah, ini kalau misal ada carry, nah kita pakai ADC gitu. Di sini ada ADC. Nah, ini kan disimpan di AL nih. Ya, itu sebelumnya ini disimpan dulu misal AL 33H ya. Nah, berarti si carry-nya ini kalau misal ada carry atau ada borrow, kalau misal ini ditambah ini atau ini dikurang ini, berarti ditambahinnya kemana? Ya ke AL. Ya karena dia higher address gitu. Nah, dia tambahin ke AL. Ya. Nah, habis itu udah tuh kan carry-nya ke sini. Ya. Misal AL ini kita jumlahkan atau kurangkan dengan digit yang besarnya lagi yang di bilangan pasangannya. Jadi nanti di sini kita ADD lagi. Ini AL nah dengan 4 gitu. Nah, selesai kita menjumlahkan ini. Ini baru dalam bentuk hexa. Nah, kalau misal mau dalam bentuk oktalnya lagi, nah ini kita perlu subrutin. Nah, jadi kita misahin dulu. Rak. Ya. Langsung bahas soal UTS Uprak ya tuh. Langsung UTS Uprak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Langsung aja. Gak apa-apa. Boleh, langsung. Yang 2 soalnya ini mau yang dari yang kemarin aja, mau yang ganjil atau yang genap? Dua-duanya. Sama aja sih konsepnya nih, aku pilih yang ganjil dulu ya. Ini buat yang ganjil. Ada yang punya soalnya nggak? Itu soal kelas A yang ganjil nomor 1. Ini udah pada paham ya? Ini buat pengkoreksian per digit itu di oktal itu kayak gimana? Harus bisa-bisain dulu gitu. Di N dengan F digitnya, nanti di compare. Kalau misal dia lebih dari 8 ya, nah dia di add gitu atau di sub gitu, buat koreksinya. Dan seterusnya dia jumlah loop ya tergantung jumlah digitnya ada berapa gitu ya. Udah, itu konsepnya sih. Yang punya soalnya kiri. Langsung aja UTS. Yuk. Udah pada bisa ini malah. Kiri. Udah pada ini. Nah, ini. Jadi gini kan, kita ini Yang BNK juga kalau ada kiri. ya, boleh. Uprak ya. Nah, yang uprak kita kan disuruh bikin deret. Ini kan ada nah ini kalian mungkin ada perbedaan nentuin polanya gitu kan, pasti nggak setiap orang sama, cuman ini gini nih, kalau aku kayak gini. 0 kan ya. 0, 5, 15 kan ya, 20, 20, 30,
Udah tambah 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10. Nah, itu cara satu. Nah, ada beda-beda, pasti orang beda-beda nih. Nah, ini dan 00 dan seterusnya ya. Ini tuh 20 ya, 20 data ya. Nah, kalau yang genap itu 9 data itu salah ya, karena ini kan 16 tuh soalnya negatif itu nanti tuh. Harus 9 ya yang itu genap nomor 1 itu nanti. Nah, kalau misal sampai 16 itu negatif. Kalau nggak salah ibu nggak benerin gitu. Itu nomor 1 genap itu sampai 9 aja kan gitu. Kalau nggak salah. Jadi ini yang ganjil dulu kan ya 20 data. Nih, ini titik seterusnya. Nah, misal tambah 5 ya kan, tambah 5 tambah 10. Tuh, tambah 5 tambah 10, tambah 5 tambah 10. Itu cara satu. Ya ini tambah 5 tambah 10. Tambah 5 ya, tambah 10. Tambah 5 tambah 10 gitu. Nah, dari sini berarti kita mau di sini mana gitu. Nah, ini kita harus tahu ini hasilnya itu berapa digit gitu kan ya. Ini kan berarti di ini kan data ke 19 misalnya, ini kan udah 3 digit gitu kan ya, 100 sekian gitu ya. Ya, 130 misalnya. Nah, karena 3 digit berarti ini kita biar optimal, ini kita pakai gitu. Wajib di blok memori ya. Ini kita bikin DW. Nah, DW ini dat1 ya. Ini D1 atau enggak data DW define word. Duplikatnya itu kan 20 ya. 20 duplikat gitu kan hidup. Ya. Nah, ini kita punya kayak gini. Nah, si ibu itu katanya boleh kalian inisialisasi dulu, misal data awalnya mau 0 sama 5 dulu masukin. Itu kalau misal dari 0 juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi caranya itu ini kan pakai loop ya. Nah, ini kita bikin loop dulu di sini. Bikin loop dulu. Nah, ini misal L1, aku punya L1 gitu ya. L1. Nah, di sini kita masukin dulu nilai awalnya gitu. Nah, ini kan harus pakai AL nih gitu. Harus pakai AL. Kenapa harus pakai AL ya? Karena kita nanti ini kan desimal, harus dikoreksi gitu. Nah, jadi kita masukin dulu data awal. Data awalnya berarti kan kita masukin move AL gitu ya, dengan data awal. Nah, data awalnya itu berarti ada di data, ya, ditambah SI kan gitu. Jika SI-nya itu ya, SI-nya 0 tuh. Nah, berarti si 0 itu masuk ke AL, sudah masuk ya. Udah masuk ke KL. Nah, terus kita add AL dengan data berikutnya. Nah, ini dengan data berikutnya kan dia nambah berapa? 5 berarti ya, nambah 5. Add AL dengan 5 berarti ya. Add AL dengan 5. Nah, ini kalau misal nanti ada apa ya namanya? Ada carry, ini kita pakai ADC. Carry-nya bisa disimpan di AH ya. AH. Nah, nanti kita koreksi di AA. Kayak gitu. Ya. Nah, ini baru yang penjumlahan 5-nya gitu ya. Dan kita tuh mau satu loop itu, ini aku nggak pakai cara ini ya, tapi aku coba aja ngerjain. Ini satu loop ini harus tambah 5 dan tambah 10 ya, gitu kan ya. Itu kan. Nah, jadi dalam satu loop itu harus tambah 5 dan tambah 10. Nanti naik lagi incrementnya tambah 5 tambah 5. Jadi loop itu harus penjumlahan dan penjumlahan 10. Setelah tambah 5 tambah 10. Kalau udah gitu loncat lagi. Tambah 5 lagi, tambah 10 lagi, loncat lagi, tambah 5 lagi, tambah 10 lagi gitu. Jadi dalam satu loop itu ada 2 penjumlahan. Ini baru 1 kan ya, ini baru tambah 5 doang. Gitu. Nah, ini kita tinggal sekali lagi berarti ya. Nah, sekali lagi berarti di sini
Oh ini belum dimasukin ke sini ya. 5 ini belum dimasukin ke sini. Berarti kita move dulu. Move di sini ya. AX. Ini kenapa AX? Karena kan aku ya. Kalau misal ini diisain sama AL dia error nanti. Sorry bukan move AX. Move move data. Nah, ya, data. Kita naikkan dulu incrementnya, berarti di sini ada INCSI. Ya, ada INCSI. Nah, terus di sini tinggal move hasil dari penjumlahan ini. Move AX. Move AX, move ya. Data SI. Nah, ini kalian perlu tahu, ini kan define word ya. Berarti loncatnya berapa kali? Ini kan kalau define word itu, dia kan kayak gini nih registernya tuh. Set, koma, Apa ya? set. Nah, kayak gini tuh, ini tuh loncatnya 2 kali berarti. Ini tuh lower address, ini higher address. Lower address, higher address gitu. Nah, kita pengen nambahin 5 itu ke sini kan. Ini kan 0. Kita kan posisi di sini indeks 0 nih, SI-nya 0. Nah, kita pengen ke sini. 5 kan mau ditambahin ke sini kan 5 ya. Gitu. Nah, berarti cara nambahin ke sininya itu kita harus langsung berapa kali nih? 1, 2. Berarti SI-nya itu ada 2 gitu ya. INC ya, INC SI gitu ya. Jadi ada 2 kali di sini. INC SI. Nah, maka di sini kita udah ada di sini posisinya. Berarti kita tinggal masukkan hasil dari penjumlahannya itu move data SI, AX gitu. Gitu ya. Nah, berarti data yang ada di AX itu udah masuk ke sini. Nah, lanjut ke yang puluhan 10 tambah 10. Berarti di sini kita tinggal move lagi, move ya. Dari tambah 10 berarti kan ada 5 ya. Ini 5 masih tersimpan, berarti tinggal add. Kita add lagi, add AL ya. Kenapa nggak langsung aja ya? Sekarang kan kita mau pakai DA inilah buat koreksi gitu. AL dengan dengan 15 dengan 10 berarti di sini ya. ADC biasa, ADC, AH, 0. Nah, terus kita koreksi lagi. Kayak gitu. Ya. Nah, berarti sekarang kan di sini posisinya itu kan kita ada di mana? Ada di sini tadi kan yang terakhir ya. Nah, ada di sini. Berarti SI-nya itu sama dengan 2 di sini. Nah, kita tuh pengen masukin 15 ini. Set gitu kan ya. Nah, ke sini gitu kan ya. Ya loncat 2 lagi gitu. Berarti habis ini ya kita INC lagi, INC SI ya. Nah, INC SI. Ini ada INC lagi. SI. Nah, udah ke sini posisinya. Udah tinggal kita pindahin gitu. Move AX. Move data plus SI. Isinya AX gitu. Dari penjumlahan yang gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, supaya misal kali terus gitu. Nah, berarti kita butuh compare gitu ya. Biar kita membuat cara buat loop kan harus pakai compare tuh. Ini tinggal kita compare. Ini kenapa aku di sini jelasinnya nggak langsung aja, karena biar tahu gitu ini prosesnya kayak gimana gitu. Biar gampang tulis-tulisnya. Nah, jadi habis gini udah selesai. Jadi tinggal apa? Tinggal kita tutup. Nah, berarti kita compare ya. CMP SI. Nah, gini kan harus 20 kali ya. 20 data. Sedangkan dalam satu loop ini kita udah ngisi 2 data. Jadi per satu loop itu kita ngisi 2 data. Ya berarti kita loopnya itu cukup 10 kali aja gitu ya. Ngerti gak?
Kan satu kali loop itu ngisi dua data, 05, 1520, 3035, 454, 4550 dan seterusnya gitu. Jadi kita cukup 10 kali loop. Oke, 10 kali loop ya. Berarti SI sebenarnya 0 dong. Nah, enggak. Karena apa? Karena lihat dari 10 loop ini SI-nya itu di increment berapa kali. Nah, kalau misal itu INC-nya 1 kali doang, berarti ya udah 10. Tapi misal dalam ini INC-nya itu misal di sini apa? 1 2 3 ya, 4. Nah, berarti dikali berapa? Dikali 40. Dikali 4. Berarti 10 kali 4 40 gitu. Nah, tinggal kita masukin berapa ke 40 itu ya? 28. Nah, berarti di sini compare-nya itu dengan 28 atau 40 kali. Kenapa 40 kali? Kan ini kalau mau 20 deret itu harus 10 kali loop tadi ya. 10 kali loop. Sedangkan 10 kali loop itu INC-nya harus kali. Ini INC-nya itu ada 4 kali, berarti dikali 4 aja. Nah, berarti di sini 40. 40 itu tadi berapa? 28. Bujang. Nah, 28 gitu. Nah, udah gitu. Ya udah, kalau udah gini berarti jam. If, nah ini di sini. Nah, kalau misal pengen sampai 28, berarti JB berapa? JB berapa? JB ya, karena dia mulainya dari 0 gitu. Kalau mulainya dari 1 berarti JBE gitu. JB L1. Udah. Ini deret, kita membuat deret ini. Nah, tinggal penjumlahannya. Ini penjumlahannya. Ini deretnya. Ini nanti aku kirim lah ininya ya. Ini aku lebarin aja semua ke sini, ini ya, bagi-bagi. Nah, ini deretnya. Lalu kita tinggal buat penjumlahannya. Nah, penjumlahannya ini anggap aja nyambung ke sini ya. Atau nggak apa-apa sini ke sini aja. Gak bingung gitu kan. Bahasa Aslami gak boleh kayak gitu. Nah, untuk penjumlahannya gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, berarti kalau mau gampang ini kita bikin loop baru kan ya? Bikin lagi loop. Nah, bikin lagi loop di sini. Loop, ketikannya L2 misal di sini. Kita punya L2. Nah, sekarang anggaplah kita udah mempunyai seluruh data ini. Berarti kan dari 0 ya sampai dengan 140 ya. Gitu, dengan loncat-loncat patternnya kayak gini gitu. Di register data. Kayak di register data, di memori data. Nah, nanti ini kita tinggal jumlahin satu persatu. Berarti kita jumlahnya pakai apa? Ya biasa pakai AL. Gitu. Berarti ini kita move dulu, move. Nah, masukin ke kemana? Ke AX dulu. Nah, ini. Jadi aku mau ngasih tahu kan gini ya. Ini kan DW gitu. Nah, kalau misal DW itu mau ke AL, itu kan nggak bisa ya. Kenapa? Karena ini 16, ini 8 bit. Nah, kalian bisa melakukan ini byte PTR gitu. Nah, ini fungsinya itu, misal di DW itu ada 1A 31. Nah, kalian pengen ngambil ini doang, pakai byte PTR. Berarti nanti move AL gitu, koma DW byte PTR dulu, byte PTR itu kayak gini ya. Nah, ini untuk penjumlahannya nih. Nah. Belum. Bentar. Oh, ini. Nah, ini byte PTR tuh kayak gini. Nah, jadi dia ngambil 2 digit dari DAT1 gitu kan ya. Nah, increment-nya kalian tinggal tentukan aja kan. Ini misal ini misal mulainya dari sini nih. DW ada indeksnya ke berapa?
Ini indeks 0, ini indeks 1 ya. Berarti ini kita loncat 1. Berarti tinggal SI tambah 1 gitu. Ya. Di sini BPTR data. Nah, jangan lupa tambah SI. Nah, kayak gitu. Nah, dia ngambil 321-nya doang gitu. Dari 4 digit ini. Nah, jadi pendek nanti tuh. Ini buat penjumlahannya kayak gini. Ini buat ngejumlahin seluruhnya ini gini nih. Ini programnya nih. Jadi dia itu pindahin dulu dari data ke si AL 2 digit gitu. 2 digit pertama atau lower address gitu ya. Gitu. Nah, nanti dia ditambahkan dengan register address yang selanjutnya gitu kan. Kita punya gini misalnya. Terus gambar lagi berarti 0. Misal di sini kita punya 00000 gitu kan ya. Terus misal 0500 0500 atau misal ini ada 1500 dan seterusnya. Ini kalau misal pakai pattern Intel. Kalau misal otomatis kayak gini, kalau misal kalian nggak pakai ini, kalian pasti hasilnya kayak gini 0000 0005, nah gitu 0015. Nah ini normalnya kayak gini ya. Cuman kalau misal mau ngikuti aturan pakai kayak gini. Cuma ini ada konfigurasi tambahan, nantinya harus pindahin lagi ke sini. 0020 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita di sini kan ingin menjumlahkan nih semuanya, itu kan sebanyak 20 data. Nah, ini itu tinggal kita lihat di sini kan 2 digit ya. Nanti kan kita jumlahkan ini. Jadi konsepnya tuh jumlahkan ini, kalau misal ada carry kesiniin. Udah beres, simpan ke AX atau ke CX misalnya. Karena disuruhnya CX ini, CX, sorry. Lanjut. Nambah increment, berarti nanti hasil CX itu hasil C, kan CX itu ada CH, ada CL gitu ya. Nah, lanjut nanti hasil dari sini itu tambahkan dengan ini, itu kan ya. Kalau misal ada apa sih namanya? Kalau misal ada carry ke sini, tambahin. Nah, kalau udah beres, CX-in lagi. Nah, lalu ke sini lagi, gitu kan ya. Kalau ada carry ke sini, terus ke CX, balik lagi, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi buat algoritmanya, ini kalau misalnya langsung diprogram, ini aku masukin move AX BX. Nah, anggap BX itu aku udah isi nilai pertama ya. Jadi nilai ini tuh harus udah masuk ke BX ini. Ini ada di sini ya. Nah, udah masuk nih. Jadi BX itu isinya ini. Nah, lalu aku pengen nambahin AL. Nah, dengan ini byte PTR dat1. Nah, dat1 atau data ini increment tambah 2. Nah, SI-nya kan dia 0 ya. S-nya 0. Berarti kan dari sini kan ya. 0 ya. Nah, di sini ya 0 1, nah ke sini 0 1 2 gitu. Berarti kan pakai gitu. Ke sini higher bit ke higher address lagi gitu. Set gitu. Jadi ke sini terus ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya gitu loncatnya tuh. Itu Intel. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi di sini ini kan udah dimasukin 0000. Nah, kita mau nambahin 05. Nah, berarti tinggal ADD AL dengan byte pad. Kita ambil 2 digit dari data ini. Incrementnya ke berapa nih? Nah, incrementnya lihat. Mau tambahin ini kan? Ini increment 0 tambah 1 tambah 2. Oh, berarti SI tambah 2. DA koreksi ADC ke BH. Nah, ini aku pakainya BH ya. Terus move BL AL. Nah, move BL AL ini aku tuh mau ngerestore lagi gitu. Kan ini ceritanya disimpan dulu di BX, ini harusnya CX ya. Aku ini kebanyakan ini harusnya langsung aja di CX gitu. Tapi aku gak apa-apa, ini anggap aja CX gitu. Aku pakai BX gitu.
Nah, ujung-ujungnya di sini juga pindahin ke CS kan, tuh CX ke BX gitu. Anggap aja CX BX ini CX gitu. Nah, lalu abis udah dijumlahin, nah aku restore lagi ke CL gitu atau ke BL gitu ya. Udah selesai gitu. Nah, tinggal kita jumlahin 2 digit terakhirnya gitu di sini. Caranya gimana? Lihat ADD. Nah, incrementnya itu ingat incrementnya itu kita masih 0. Incrementnya dia masih 0. Kenapa sih gak ada increment? INCSI nggak ada. Ya, walaupun ini SI tambah 2 itu enggak di increment, dia mah cuma di satu program doang gitu. Oh, SI tambah 2. Bukan berarti SI-nya ditambah 2, bukan gitu. Terus disimpan enggak. Kalau misal mau SI-nya nambah, nge-counter itu pakai increment. Nah, ininya buat penglokasian indeks doang. Makanya nih kalau misal kalian paham indexing gitu, ini gampang banget gitu buat buat menjumlahin gitu. Jadi pendek segini doang. Nah, habis itu udah disimpan. Nah, kita tinggal ke 2 digit yang ini kan ya, 00. Takutnya ada ya. Kan takutnya nanti di sini kan ada 120 itu kan ya. Terus misal di 0135, terus ada 0140 gitu, ada seterusnya gitu. Nah, kita kan tadi udah jumlahin ini sama ini. Nah, ininya belum kan ya? Nah, ini harus dijumlahin. Oke. Tadi kan di sini kita masih 0 nih SI-nya. Nah, kita pindahin lagi. AL-nya udah selesai nih. Ngejumlahin 2 digit pertama. Nah, ini 2 digit selanjutnya AL lagi. Kenapa ya? Karena harus dikoreksi. Kita add AL ya. Kita add AL lagi dengan posisi A-nya itu lagi di BH. Jadi gini. Kan BH itu atau CX ya gitu kan ya. Atau CX itu kan ada CH dan CL gitu kan ya. Yang tadi penjumlahan tadi udah dimasukin ke CL. Nah, tinggal ininya itu kita pindahkan ke AL untuk menyimpan penjumlahan 2 digit terakhir. Gitu. Ngerti ya? Nilainya 00 karena belum ada nilai. Nah, berarti dari sini di add byte PTR data 1. Nah, lihat. Nah, ini harus dijumlahin dengan ini kan ya. Ini harus dijumlahin dengan ini. Berarti ini gimana? Dari sini ke sini ke sini. Berarti 2 kali ya. Nah, incrementnya 2 kali gitu. Makanya habis ini kita tambahkan di sini bentar. AL byte PTR dat 1 sih tambah 3. Nah, ini kenapa tambah 3? Karena ini konsepnya kayak gini ya. Sebenarnya tuh jadi Intel tuh kan lower address itu disimpannya di lower register juga gitu kan. Nah, higher jadi higher gitu. Jadinya emang agak kebalik gitu. Jadi kalian kalau misal menginputkan 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh 5, 6, 3, 4 sebenarnya gitu. Jadi yang lower dulu baru higher gitu. Ya. Nah, habis diloncat, nah, baru ini ditambahkan increment SI 2 kali. Nah, makanya dari sini nih, dari posisi ini 1 2. Nah, 1 2 gitu. Nah, jadi kita pindahin lagi dari sini 1 2. Nah, mau ke data selanjutnya. Nah, udah di posisi ini. Ya kan ya? Mau ngejumlah ini, ya udah kita tinggal lupa aja. Nah, ini compare kataku tadi kan kalau mau compare harus tahu dulu jumlah increment, terus misal harus tahu dulu itu loopnya perlu berapa kali. Nah, kalau misal udah tahu berapa kali, lihat incrementnya, apakah incrementnya 1. Kalau 1 ya udah, berarti kalau misal loopnya perlu 10. Tapi incrementnya ada 3, ya 10 kali 3 gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau udah di compare, dia jump ke L2. Ya, kita jump ke L2. Nah, lanjut lagi data selanjutnya kayak gitu. Nah, sampai selesai, nah, sampai dia menjumlahkan semuanya, nah baru dipindahin. Nah, tadi kan aku buat nyimpan sementaranya di BX kan ya. Nah, ini masukin ke CX. Kayak gitu. Ini dimasukin ke CX. Ya. Sebenarnya kalian bisa aja langsung dari AL langsung ke CX. Ini nggak perlu ada BL sama BH gitu. Atau kalian langsung aja CL-CH juga bisa gitu. Bisa aja. Ini justru lebih pendek lagi gitu. Ini bisa lebih pendek lagi sebenarnya. Nah, itu kelebihan byte PTR tuh kayak gitu. Jadi kalian nggak usah 2 bit gitu. Gak usah 2 bit dan gak usah gak usah
ke AX lah gitu kan ya. Karena kan DW itu kan harus dipindahin ke X register kan ya, X register. Karena nggak bisa ke 8 bit gitu. Boleh ke CX, boleh ke BX, boleh ke AX gitu. Ya. Nah, Tidak. dengan kita pakai byte PTR ini kita bisa ngambil 2 digit pertamanya doang. Nah, pakai AL langsung aja masukin ke AL gitu. Itu fungsi byte PTR. Ya. Karena kalau misal nggak kayak gini, apalagi kalau misal kalian tipe datanya DB, define byte, aduh itu panjang. Aku udah nyoba itu nomor 1 dan itu nggak selesai pas kemarin itu. Jadi panjang banget gitu. Kalau satu. Nah, jadi aku ngakalin, oh ya udah, memang pakai 16 bit, tapi cuma tetap 8 bit. Gimana? Itu pakai byte PTR gitu. Ya, maksudnya itu pointernya itu di-convert ke byte gitu. 2 digitnya itu dimasukkan ke AL, 2 digit si DAT1-nya itu. 2 digit selanjutnya dia diabaikan. Itu buat nomor 1. Ya, kalau nomor 1 genap itu sebenarnya sama aja, dia cuma dikremen doang. Sama kalian harus tahu jumlah loop ya, karena kan nomor 9 itu cuma 9 data. 9 data ya. Jadi hati-hati itu kalau 9 data, nah ada kemungkinan ada banyak yang kelewat gitu. Oh, ini kelebihan atau kekurangan gitu. Nah, jadi dicek lagi loopnya itu sambil di single step gitu kan. Sambil di single step aja. Nah, tapi ini kemungkinan besar ini apa ya, kalau misal buat penjumlahan ini emang harus dijumlahkan ya kalau di quiz B, kelas B ini. Oh ya. Nah, gitu ya. Ini penjumlahannya kayak gini. Ini boleh kalian pahami dulu karena emang gak bisa instan emang. Kalau mau paham, kalau aku itu di single step satu-satu gitu. Kalau misal ada kesalahan, nah troubleshootingnya di sana, oh ini salah nih, ini nggak nambah, ini carry-nya ada nih, tapi dia nggak nambah gitu. Oh ini carry-nya hilang nih karena ada compare kan dia nambah carry ya 1. Nah itu hati-hati. Jadi harus sambil cross check sambil lihat register sama blok gitu, pas single stepnya. Ya ribet, iya emang ribet gitu. Dan aku sebenarnya nggak tahu ini cara sederhana buat ngejelasinnya kayak gimana, karena aku juga baru belajar ini bahasa assembly gitu kan baru sekarang. Ya, intinya kayak gitu. Kalau misal mau ada yang nambahin, sok sekarang biar atau ada yang mau ngoreksi gitu, atau ada yang bingung gitu, sok sekarang gitu. Biar langsung. Kalau enggak, ini lanjut ke nomor 2. Gak ada. Nah itu ya. Nah, ini buat nomor 1. Itu siapa aja? PNG ya. Itu kan nomor 1. Prak. Gitu. Kita nomor 2. Masuk ke nomor ini. Ini jauh lebih ribet soalnya algoritmanya emang prosedural, tapi emang bener-bener harus diperhatikan registernya gitu, nggak bisa dilewatkan. Di algoritmanya nggak cuman hanya logika doang, tapi perhitungannya harus bener. Sebenarnya ini mah teknik konversi manual aja gitu. Kalau hexa ke oktal gimana, cara manualnya harus tahu gitu. Kalau misal paham, nanti insya Allah kalau misal ada perintah di assembly juga ada perintah gitu kan, misal kayak add, adc, itu pasti sinkron kitanya. Oh paham ya harus gimana gitu. Oke. Udah, nah berarti yang tadi udah sekalian sama yang kelas B ya. Itu udah tadi desimal gitu. Kalau mau programnya ini aku kasih. Sini aja lah.
Masih mau nyoba-nyoba gitu. Sama cek registernya ya, sama dipahami. Cek register sama variabel memorinya gitu. Gimana sih ini? Oh di C ya ini. My source. Uprak. Mana lihat Linux teknik? Ini gimana ya? OE. Itu silakan, itu nomor yang deret itu buat deret dipahami. Dan aku juga punya versi byte PTR-nya, versi yang B. Nah ini yang 9 data doang. Ini pendek sih, ini kebanyakan spasi. Nomor satu. Itu pakai byte PTR jadi lebih singkat maksudnya ya. Ya. Nomor 2. Nih, nomor 2. Nah, panjang nih. Ya, sebenarnya pendek sih, tapi diulang-ulang terus gitu. Oke. Jadi gini. Nah, ini gak bisa ini ya digedein. Control hide. Kelihatan nggak ya itu? Kelihatan nggak ini kodenya? Atau harus di zoom? Gini aja lah. Ini, nah gitu ya. Ini nomor 2. Nah, jadi kalau nomor 2 itu kita kan inisialisasi dulu datanya. Nah ini kan kita nomor 2 itu disuruh mengkonversi data oktal menjadi heksadesimal. Nah, oktal heksadesimal berarti itu sama aja dengan mengkonversi oktal ke desimal tapi nggak pakai DAA. Tapi nggak dikoreksi maksudnya. Nah, jadi nomor 2 itu konsepnya ya. Kalau aku tuh gini, kan kalau konsepnya ini kan data oktal ya. Tuh data oktal ke data oktal ke heksa ya. Itu gimana? Nah, ini aku mah pakai dari oktal ke desimal tapi enggak ya, tapi tanpa koreksi atau tanpa DAA. Nah, jadi tinggal dihapus aja DA-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya itu sebenarnya kalau kalian punya program yang mengkonversi data oktal ke desimal, nah karena kan oktal ke hexa udah ada, cuman dia tuh berapa digit, 2 digit doang kan ya. Nah kalau misalnya kalian punya data oktal ke desimal programnya itu tinggal hapus aja DA-nya. Nah kenapa hapus DA kan sebelum di DA kan dia heksadesimal, bener gak? Sebelum ke DA itu dia heksadesimal. Pakai DA makanya ke desimal gitu. Ya udah ini DA-nya gak usah pakai, berarti langsung aja ke heksadesimal gitu. Itu caranya. Jadi biasa ini di BM1 itu define byte. Ini ada data-data lah ya, ada data-data. Hasilnya di BM2. Di BM2 ini 15 duplikasi. 15 ya, gitu.
Nah, di sini ini kita jangan lupa kita kosongkan dulu register-register ya, kita kosongkan dulu register kan. Ini kosongkan register-register kan reg ya, yang diperlukan gitu ya. Yang diperlukan. Nah, lalu kita tinggal menjumlahkan. Kita tinggal menjumlahkan datanya, tapi satu-satu gitu. Ya, maksudnya satu-satu ya dua digit gitu ya. Kenapa dua digit? Ya, ya nggak apa-apa sebenarnya bisa aja 4 digit. Cuman ini karena ini bekas pengkonversian oktal ke desimal, makanya kan harus 2 digit. Kenapa harus pakai AL kan? Nah, kalau misalnya heksadesimal sebenarnya bisa aja langsung 4 digit gitu. Cuman nanti kalian pasti bingung pas di loopnya gitu. Karena ini ngurus indeks. Kalau ini kan indeksnya tinggal loncat satu gitu kan ya, enak. Kalau misalnya 4 digit itu nanti bingung. Carry-nya itu harus kemana gitu ya, disimpannya. Kecuali kalau misal punya waktu lebih gitu. Nah, caranya kayak gini. Ini kan udah dimasukin nih si BH kan dengan BM SI plus 2 gitu. Nah, berarti kan ada BM, nah, SI satunya di mana di sini? 1 1 2 gitu kan. Berarti kita BH-nya ini masuk sini. BL-nya kemana? Ke sini. Ya. Nah, terus kita pindahkan ya BH ke AL. BH ke AL. Oh, berarti BH itu isinya ini atau ini gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, udah kayak gitu. Ya berarti nah di sini itu tinggal kita move lagi. Kita tinggal end-kan. Nah, ini buat apa yang namanya? Itu buat memisahkan. Nah, kalian kalau misalnya mau memisahkan satuan, puluhan, ratusan, nih kalau paperi mah gak boleh kan untuk ratusan ya, bodo amat lah. Aku nyebutnya puluhan, ratusannya biar puluhan, ratusan, ribuan. Nah, kan digit 1, digit 2, digit 3 itu pakai F. Kalau mau misahkan digit 1 gimana? Berarti 0 gimana? 0 F H gitu. Digit 2 0 F 0 H. Digit 3 ya seterusnya ini tambah 0 0 lagi 0 F 0 0 H. Nah, andai kan kita punya bilangan misal di sini 10 4 5. Nah, 10 4 5 ini data oktal ya. Ini data oktal pertama ini nih. 10 4 5 ya. Nah, kita mau misalkan ini. Misalkan ini berarti pakai ini. Hasilnya nanti 5. Teknisnya udah tahu kan ya, dia di N kan dengan 15, kan 111 itu binernya tuh. Nah, nanti kalau misalnya yang nilainya 5 itu 0101. Nah, nanti cuma 0101 doang gitu. Karena nantinya kan ini 0 nih. Ini semuanya 0. Kalau di N kan dengan 0 ya 0, sisanya dengan 5 doang gitu. Ini masuk 5, kalau misal mau mindahin 4, misahin 4, ya ke sini. 0 FO, di N kan dengan 0 FO. Nanti hasilnya itu jadi 4 gitu. Ini juga sama, ini ke sini. Berarti kalau misal ini ada 0 F000 gitu. Ya, cuman ini enggak apa yang namanya enggak dipakai gitu. Nah, jangan lupa ini setiap kita meng-N-kan ya, ini kan kita dapat satuannya atau dapat digitnya gitu. Kan ya, misal dapat digitnya gitu. Nah, ini kita dapat digitnya, itu kita harus cek dulu pakai compare gitu. Ya. Ini harus kita cek dulu pakai compare. Nah, ini buat ke data oktal gitu. Tapi kalau misal ke heksadesimal, nah ini kan kita nggak perlu kita compare ke oktal gitu. Maksudnya kita nggak perlu compare CMP, misal AL, ini misal disimpannya di AL nih. Dengan 8 gitu kan ya. Ini kan nggak perlu ya. Karena ini kita pengennya heksadesimal. Ya udah ini nggak usah dipakai, ini hapus aja. Kalau misalnya ada programnya ya tinggal hapus. Udah selesai. Itu doang. Karena nggak perlu koreksi sama sekali gitu. Yang perlu tuh kita cuma jumlahin doang gitu. Nah, di sini nih.
ini udah dipisahin ya, udah dipisahin. Nah, nanti ini di shift right gitu kan, shift right itu dia digeser ke kanan sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Ini pasti selalu 4 kali. Karena biner per byte-nya itu kan ya. Per apa ya, per 8 bit. 8 bit itu kan berarti dia ada berapa? Ada 8 gitu ya. Berarti dia ada 0 0 0 0 0 1 1 1 1 gitu. Ya. Nah, ini tuh digit. Itu digit. Ya. 0 F. Ya. Nah, kalau misal di sini kita 0 1 0 1 1 1 1 1 5 F ya. Kita pengen kan ini udah di N kan nih. Si F ini udah di N kan ya? Udah di N kan. Berarti hilang tuh. Berarti sisa 0 1 0 1. Sisa 5 dong. Sisa 5. Ya. Nah, habis sisa 5 ini itu enggak 5 sebenarnya, tapi mesti 0 0 0 0. Nah, jadi kebacanya gini. 5 0. Nah, cara ini ngegeser ke sini, ini harus geser 4 kali. Ini kan ada 4 gitu. Ini harus shift right set 4 kali. Nah, maka nanti di sini jadi 0 0 0 0. Nah, ini kan jadi 0 semuanya digeser ke kanan. Jadinya 0 1 0 1 5. Nah, gitu. Jadi di sini itu konsep shift right gitu. Nah, ini digeser. Nah, kita pakai subrutin tapi di sini. Ini kali itu buat sebenarnya ini buat mengkalikan, cuman dia mah perlu untuk mengkonversinya itu. Nah, ini lihat. Ini tinggal ditambahkan saja. Kalau ditambahkan saja gitu, gak usah dikoreksi. Ini tinggal ditambahkan saja. AL, CL, ini kan tuh. AL, CL, di-add AL dengan AL lagi. Digandakan ya. Digandakan lagi gitu. Jadi, ini kenapa? Darinya ini ada ini. Di AA. Tuh. Karena biar nanti konversinya itu dia ke desimal, tapi karena kita gak mau ke desimal, ke hexa aja, ya langsung aja. Ini dihapus aja semua yang ada DA di sini, hapus aja. Jadi caranya gitu. Yang lab UTS tuh sebenarnya pengkonversian data oktal ke desimal, tapi DA-nya dihapus atau nggak dikoreksi. Jadi kalian tuh sebenarnya kemarin tuh tinggal ini, aku juga anjir gak kepikiran kan, tinggal dihapusan DA-nya tuh udah jadi. Nomor 2 itu tinggal isi datanya di sini mau berapa ya. Nah, banyaknya digit itu diatur sama ini. Nah, ini nih. Ya, ini kalian ngerti lah ya ini ya. Aku yakin udah banyak ini yang buat misahin ini tuh sebenarnya misahin bit. Misahin digit itu. Buat misahin udah pada ya. Buat misahin ini. Nah, ini tadi nih buat misahin kita. Ini nih. Oke, ini buat misahin. Jadi kayak gitu, itu konsep nomor 2. Jadi sebenarnya simpel banget, ini panjang tapi sebenarnya segini doang kodenya tuh. Nah, tapi ini karena ada banyak digitnya, ya harus satu-satu kan ya. Diambil, dikonversi satu-satu gitu. Gitu guys. Jadi ya udah. Itu nomor 2 intinya. Ini kalau mau dipahami ini kasus ini aja. Biar kalian langsung ngopi paste aja, gak usah file gitu. Kalau file kan harus dibuka dulu. Ini enak kalau ini tinggal copy paste. Itu soal nomor 2. Jadi nomor 1 tadi byte PTR. Mungkin kalau misalnya kalian niat pengen pakai itu, udah gampang sih. Dia sebenarnya konsep indexing doang gitu. Berarti intinya kalian bisa mengambil 2 digit dari DW atau 2 digit dari 16 bit data ke dalam register L gitu atau H. Ya, bisa AL, AH, BL, BH gitu kan. Ya kan dia tiap 8 bit tuh bisa dimasukin ke sana dengan cara memotong pakai byte PTR gitu. Ini juga sama. Nah, kalau diagram alir nih sebenarnya flowchart, cuman ada perbedaan.
kalau misal ada diagram alir ya, ini kalau misal ada nih, ada diagram alir misalnya. Ini udah ya, yang UTS, yang uprak itu udah ya. Kalau misalnya kurang jelas boleh ngomong aja. Kalau misalnya ada yang mau nambahin itu tolong banget gitu kan ya, karena aku sebenarnya juga nggak terlalu paham gitu. Belajar bareng-bareng aja. Tolong banget kalau misalnya ada yang paham gitu. Nah ini kalau diagram alir bedanya inisialisasi itu, misal kalian mau masukin angka 8 ya, 8 nilai 8 heksadesimal ke AL. Nah itu bukan kayak gini ya, nggak apa-apa sih kayak gini pas dibenerin mungkin ya, mungkin. Cuman kalau misal assembly base itu biasanya normanya itu kayak gini. Nah ini sebenarnya bukan flowchart, ini namanya tuh pseudocode. Jadi ini diagram alir buat pseudocode ya. Sedangkan ini buat coding. Ini buat coding pseudocode. Nah, cuman aku lihat-lihat kemarin tuh cutting sama Bu Rahma itu pakai ini diagram alir tuh. Ya jadi kalau misal mau masukin 8H ke AL, ya ini kayak gini nih. Kayak gitu ya. Untuk loop masih sama. Kalian pakai cara patri aja. Pakai ini ya. Nah gitu. Nah, incrementnya pakai SI. Mulai kan dari 0 ya. Ya nanti tuh mulai dari 0, SI-nya misal compare. Nah, ini compare ya. Compare-nya misal sampai berapa nih? Jump if below F misalnya. Jump if below 15 berarti kurang dari 0 FH gitu ya. Nah, SI-nya plus gitu. Masuk sini ada proses, misalnya ini pemasukan ini kayak gitu ya, ada pseudocode inilah ini namanya operator pseudocode sebenarnya, cuman aku nggak tahu kenapa ini dipakai di assembly, mungkin ya emang kayak gitu sih. Itu kalau misal kayak gitu sih mungkin dari aku gitu ya. Kalau diagram alir gitu jangan lupa sama dengan, mending pakai ini aja, takutnya disalahin gitu. Tapi kayaknya dibenerin sih harusnya. Ya asalkan logikanya bener gitu, alurnya gitu. Kayak tadi ini kenapa tadi aku jelasin konsepnya, nggak kodenya satu-satu per baris kayak gimana buat apa gitu. Karena nanti kalau misalnya ada diagram alir itu kalian paham gitu, kita paham. Oh ini konsepnya kayak gini, ini harus gimana dulu nih. Ini harus ditambahin dulu baru di ini kah harus, atau dikoreksi dulu baru tambah, atau tambah dulu baru koreksi gitu. Oh tambah dulu baru koreksi baru tahu gitu kan. Oh berarti diagram alirnya kayak gini gitu. Loopnya berapa? Ya itu tadi udah jelasin ya, compare, masalah SI ya, hati-hati SI itu berarti merujuk ke compare. Nah, berapa banyak loopnya itu tentukan oleh SI. Kalau SI-nya 1, kalian misal butuh 10 kali loop, 10 kali pengulangan, 10 kali penambahan. Oke, lihat dulu SI-nya incrementnya 1 atau lebih. Kalau 1 ya udah compare SI dengan. Tapi kalau misal lebih, kaliin dulu berapa itu. 1 kali loopnya ada berapa SI. Ada 2, oh kali 2 berarti 20. Compare dengan 20 gitu. Ya, karena dia sekali loop itu SI-nya nambah 2 gitu. Incrementnya itu enggak SI plus tapi SI ya plus sama dengan 2 gitu. Dia konsepnya kayak gitu. Compare-nya berarti digandain. Data. Nah ini sama ya, menjumlahkan data-data desimal. Ini mah udah ada ya yang di pas ini di praktikum ini. Jadi ini tambah ini hasilnya di sini kan. Ini tambah ini hasilnya di sini. Ini tambah ini hasilnya di sini. Nah ini kalau kalian nggak tahu konsepnya, jadi ini tuh gini. Pasti udah pernah tahu sebenarnya. Jadi gini. Ini tambahkan dulu dengan ini ya. Ini berarti pakai register apa? Pakai register AL ya. Tuh. Kalau ada carry ini. Kalau ada carry CF 1 misalnya. Nah, dia dimasukkan ke AH. Nah, berarti di sini BM3 itu pasti dia DW. Ya, DW atau misal define word yang 4 digit. Duplikatnya ini 1 2 3 4 5 6 7. Ya 7. Berarti ini 7 ya. DW ada 7. Ya. Nah, nanti satu ini dimasukin AX ya. AX. Kenapa AX ya? Ini kan ini buat 2 digit awal. Ini kalau bisa ada carry kan ke AH tuh. Nah, makanya nanti ini dimasukinnya AX ke sini satu-satu gitu. Ya. Ini pakai loop aja.
Nah, tapi hati-hati ini kan desimal ya. Nah, berarti pas penjumlahan sama pas ADC itu harus pakai DAA. Jadi ketika misal di sini AL 67 misalnya. Berarti ini sebenarnya nggak gini kalian ini disimpan ke BM1 kan. Ini, cuman ini aku konsepnya aja nih. 67. Move AL dengan 67 terus add AL ya dengan 99. Nah, ya. Jangan lupa H. Nah, ini kalau ada carry kan ke A ya. Gitu. Nah, kalau udah gini jangan lupa koreksi. Kalau enggak dia bakal tetap heksa. Nah, gitu. Ya. Udah kayak gini. AX itu dimasukin ke BM3. Jadi move BM ya. MB sih. BM3 tambah SI ya. Nanti SI-nya pakai counter, tahu lah ya. AX gitu. Ya. Nah, ini pakai loop. Jadi sini ada L1. Set gitu kan ya. Di sini ada JB L1. Nah, ini nanti namanya kalian atur-atur sendiri gitu. Dah, ini konsepnya. Nah, gitu doang. Ini emang pendek program ini. Nah, kayak gini nih. Cuman ini nanti nggak 67 tapi kayak gini. Ini sekalian aja lah ya, bisa ambigu nanti tuh. Kenapa? Nah. Ini tuh BM1 tambah SI. SI gitu maksudnya tuh. Ya. Ini berarti BM2 2 tambah SI gitu. Tuh ya. Nanti di sini SI-nya ditambah SI ya kan ya. INC. Nah, ini increment-nya cukup satu aja karena locatnya satu kan ya. Dari sini satu doang. INC SI. Sebanyak berapa kali? 7 ya. 7 kali. Berarti if JB ini 8. Gitu. Ya nggak sih? Mulai dari 0 ya, berarti 7. Berarti 7. Gitu. Compare ini. Ini compare sebelum JB itu ada compare. Bentar ya. Ini sebelum JB ada compare. Compare dulu CMP. Di compare SI dengan 7 gitu kan ya. Ini nggak perlu pakai H karena masih desimal gitu, nggak lebih dari 10 atau nggak lebih dari 9, sorry. Di sini tinggal JB L1 gitu. Nah, ini udah beres kayak gitu. Nah, cuman yang nomor 3 aku tidak paham ini gimana ya. Ada yang paham nggak ini? Tolong dong. Ini maksudnya negatif positif itu kayak gimana? Lu ini aku save lagi ya. Ini tuh apa ya? Soal UTS. Klik lah ya. Ini aku masih ada di sini, di itu gak sih? Itu udah keluar. Ini. Aku salah ya, bukan di sini ya. Sorry. Harusnya ke D4, sorry. Bentar. Forward aja deh. Cara forward. Sorry. Kok di sini sih, astaga. Tuh ke D4. Tuh ya. Kalau soal teori itu baca-baca aja nih seputar perintah-perintah paling mah sama string ini nih. Buat pemindahan string kayak ini string mulainya dari kanan ke kiri gitu kan, dari lower register ke higher register tuh. Atau yang satu lagi dari higher register ke lower register gitu. Nah, ini tinggal dimainin DI-nya doang di sini. Jadi kalau misal mulainya itu pengen dari akhir ke awal gitu kan ya. Berarti ini
increment atau indeksnya ditambahin indeks maksimal. Ini kan 4 yang maksimalnya 0, 1, 2, 3, 4. Oh berarti masih 4. Nanti dia otomatis ke sini ngisi data gitu kan. Isi data 12. Jadi dia copy data 12. Nah kalau misal mau dari awal, ya ini gak usah ditambahin dengan 4. Jadi berarti kan A1-nya itu 0 ya. Gitu. Berarti kan dari sini DI-nya 0. Nah mulailah sak 1 sampai full gitu. Ini STO, SB sama CLI ini. Ini bedanya itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan aja itu. Ini yang kemarin dibahas ya. Nah, ini ada teorinya juga, ini dibaca aja sih. Kayaknya ya ini harus banyak dibaca sih. Aku takut keluar juga. Nah ini gak tahu keluar atau enggak sih ini. Gak tahu ya keluar atau enggak. Buat ini. Udah pakai konsol soalnya nih. Nah kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup? Maaf ya, ini mah emang banyak materi itu mau gimana gitu dibahas juga. Ya paling yang sepengalaman aja sih, yang pengalaman aja kemarin-kemarin gitu, di review lagi gitu. Kalau diapalin satu semua nggak ada waktu soalnya, paling yang kemarin aja. Terus teori baca-baca aja, siapa tahu ada yang nempel. Udah ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah berarti. Ya, kenapa? Gani? Udah apa? Oh itu, banyak pertanyaan. Sorry. Aduh. Nah, kita kata Alvin habis itu langsung ke soal kuis aja. Udah ya. Soal kuis udah ya. Kalau ada yang buat bilangan bertanda sama yang enggak itu, bilangan bertanda yang enggak itu gimana pas perbandingannya? Maksudnya gimana ya? Yang tadi yang negatif positif itu, Gani itu maksudnya yang negatif positif. Kalau negatif positif aku, yang jamnya. Oh iya ibu, gini nih, bentar ya, misal contoh. Jam. Maksudnya tuh unsigned kan, ini. Print no carry JMP exit CC label 1. Ini mah buat pembagian doang kan ya. Jadi ada yang unsigned, ada yang sign gitu. Nah ini kalau yang unsigned itu ditandai sama ini, ada unsigned gitu. Nah jadi yang dipakai, biasanya yang dipakai buat ini, apa sih namanya, mana JNZ biasanya, JNZ nih. Banyak banget tuh ya. Ini ada JNZ dibuat operator. Nah, ini yang unsigned sama sign itu kan di sini di kuis itu ada sign sama unsigned. Oh iya, share screen. Sorry, anjir. Udah di close. Ini nih. Kan kalau misal di kuis itu ini semuanya enggak semuanya unsigned gitu. Di sini tuh ada sebagian yang sign. Bentar. CB. Nah ini kayak JBE, tapi kalau JLE nggak ada, JLL sama JLE nggak ada tuh.
Kayaknya ini mah buat ini buat penentuan register deh. Nanti kan ada tuh, ada yang pakai, kalian tahu gak, ada yang pakai counter, ada yang pakai register index. Nah, itu kayaknya beda di sana. Jadi kan kata Pak Peri itu ada loop itu kan bisa pakai counter kan. Kenapa counter? Karena CMP compare itu ya, itu bisa mempengaruhi si SI, si index gitu. Jadi kalau misal di sini CMP, kalau misal kalian run CMP itu CF itu pasti sama dengan 1 gitu ya. Nah makanya buat menghindari ini biasanya nggak pakai biasanya nggak pakai compare gitu kan ya. Tapinya dia pakai apa? Nah, dia pakai misal AL. Nanti AL-nya tuh di deck ya. Di diagram apa dikurang 1 sub AL dengan 1 gitu. Nah nanti tuh pakai CNZ ya. Jam if not zero ini AL-nya misal dari 5, berarti ini 5 kali ya. Kalau misalnya dia udah 0 berarti udah JZ misalnya jam if 0 gitu. Jam if not 0 bener. Nah CNZ. Nah, berarti udah beres kayak gitu. Ini itu deh bedanya deh. Nah kalau misal kalau ada kaitannya dengan positif negatifnya aku nggak tahu deh itu. Soalnya belum belajar. Kalau aku belajar nggak tahu sih, aku kalau tiap burah mah ngelaprak terus. Gak pernah merhatiin. Suka bentar doang kan, sekadang doang. Pasti CMP-nya nanti sama caranya kayak biasa kalau pakai yang sig number. Pas di compare-nya nanti sama caranya kayak biasa kalau yang pakai sig number. Ya. Ya kayak gitu. Ada lagi nggak? Tapi ya kalian sebenarnya tinggal tahu aja sih yang equal sama non equal itu biar nggak ketukar. Ada lagi nggak? Sudah malam soalnya. TS Lab. Bisa ada yang mau nambahin? Sok aja. Ada yang mau gantiin nggak? Atau udah cukup? Halo. Pernah tidur ya? Udah aja tuh ya berarti ya. Ya makasih. Nah, sebenarnya ini aku juga gak tahu itu agak sulit sih, emang sulit itu mikroprosesor. Ya belajar aja lah. Sebisanya, tapi harus belajar itu. Tapi sebisanya, tapi belajar itu. Ya paling gitu ya, makasih. Ini kalau ada yang nambahin silahkan, kalau yang gantiin silahkan. Aku mute dulu. Oh itu udah dikirim kan ya? Ya sama-sama. Kalau ada yang mau nambahin, langsung tuh dibutuhkan nih info tambahan, karena aku juga mau belajar. Ya. Masih banyak sebenarnya. Gantiin nih. Aku masih kurang informasi kalau soal mikro.